Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kemas Sabon Digital. Salam berkreasi. Teman-teman, seperti biasa, ini gue lagi ada di toko dan ini jam 10 kurang 10 menit. Masih di bulan Januari, tahun baru ya, baru aja kemarin 2026. Dan biasanya tahun baru seperti ini agak anyep-anyep ya orderannya, tapi tetap kita akan jalanin. Dan alhamdulillah kemarin ada yang datang ke toko. Jadi dia kayaknya pedagang ini ya, apa namanya, kebutuhan-kebutuhan untuk mancing gitu di dekat-dekat sinilah beberapa kilometer. Mungkin dia taunya dari Google Map gitu. Dan dia mau bikin kaos, dia pilih yang 24S meskipun ini ukurannya lebih besar satu ya. Tadinya dia pengennya XL yang 24S, cuma XL-nya gue adanya yang 30S. Untuk yang 24S gue adanya double XL. Jadi dia pilih yang double XL. Terus juga dia pesan topi. Ini topi baseball, namanya baseball cap dengan strap belakangnya yang model besi. Ini di marketplace banyak, kalian ketik-ketik aja kata kuncinya. Terus ini dia pilih yang bagian depan topinya itu yang ada jahitannya. Meskipun gue udah rekomendasiin pakai topi yang nggak ada jahitan depannya, yang seperti ini nih. Jadi gue udah rekomendasiin pakai yang ini aja mas, kalau misalkan desainnya atau hasil sablonnya mau bagus gitu ya. Tapi dia tetap pilih yang ini katanya karena lidahnya terlihat lebih besar, padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya ini sama aja. Ini mungkin karena lebih ketekuk aja jadi kelihatannya kecil. Tapi kalau kita jajarin gini ini sama aja. Nah diginiin pun ini sama sebenarnya ukurannya. Tapi nggak apa-apa lah. Customernya minta ini jadi kita bikinin yang ini. Yang penting kita udah ngasih rekomendasi ya. Nah terus gimana bang caranya biar nanti si desainnya nggak rusak pas di bagian tengah jahitannya itu? Caranya adalah di blok desainnya. Jadi kita langsung kasih lihat aja. Oh ya ini nanti desainnya dua ya, di depan di bagian saku sama di belakang full A3. Untuk desainnya sekarang seperti ini, gue kasih lihat nih. Jadi untuk yang kalau yang kaos standar lah ya, ini di raster, semi raster. Kalau kalian mau toolsnya bisa diklik aja, nanti mungkin di link deskripsi bakal gue masukin. Nah kalau yang untuk di topi seperti ini caranya. Jadi di blok ini gue kasih background hitam, terus di stroke gitu ya, di stroke pinggirannya biar lebih ngeblok aja. Kayaknya ini bakal lebih gampang dibikin di topinya. Sedangkan kalau kita nggak bikin background atau nggak di stroke seperti ini, desainnya kecil-kecil seperti ini, percayalah nanti di bagian tengah ini yang ada, kalau di topinya itu ada jahitannya, dia bakal gampang banget lepas nih desain-desain kecil seperti ini. Jadi alangkah baiknya dibikin stroke aja seperti ini, dibikin ngeblok dan ditambahin stroke pinggirannya. Terus ya ini desain untuk kaosnya bagian belakang, ini ukuran A3 31 sentian ini kita kasih. Oh enggak, ini kita maksimalin di tingginya. A3 itu kan 42 ya, 42, sekian. Ini kita kasih 43 cm. Jadi nanti ngepresnya dua kali. Terus ini untuk yang bagian sakunya seperti ini, banted fishing. Terus ya udah itu aja sih. Tinggal ini kita masukin ke software DTG RIP. Kemudian kita siapkan printernya. Ini printernya tadi udah di maintenance sebelum produksi sama si Om Raffi. Jadi teman-teman sekali lagi untuk printer DTF Jaka ini maintenance-nya nggak perlu setiap hari ya. Jadi kalau misalkan lagi nggak ada orderan ya udah nggak perlu di maintenance, nggak apa-apa, dan itu aman insya Allah sampai 3 minggu. Kalau ini kita mau produksi jadi kita maintenance dulu. Maintenance-nya adalah yang pertama kita nyalakan insekernya, biarin dia muter dulu sekitar 3 lap atau loop lah ya, 3 kali pengulangan muter. Terus setelah itu kita sedot damper warna putih. Setelah disedot itu kan berarti tinta putihnya sudah bercampur dengan tinta yang ada di inseker, tinta yang ada di selang-selang, sampai tinta yang ada di damper itu udah kecampur. Putihnya udah pekat lah gitu, nggak mengendap seperti itu kurang lebih. Baru setelah disedot damper 2-3 kali penyedotannya tinggal diganti. Jadi pada saat printer ini lagi nggak digunakan, damper 2 yang di tengah itu kan yang terpasang adalah elixir. Nah ini elixirnya sekarang udah di luar karena sekarang kita mau produksi. Maka yang terpasang adalah tinta putih hasil sedot damper tadi gitu. Maka selesailah proses maintenance sebelum produksi. Sekarang tinggal kita ini lagi proses cleaning. Oh cleaningnya udah selesai nih kebetulan nih. Sekarang kita nozzle check. Nah untuk cleaningnya itu ya menggunakan software namanya Resetter atau adjustment software untuk L1800. Kemudian pakai CL2 middle. Jadi gua nggak pernah sama sekali pakai yang strong, atau pernah itu pun kalau kepepet banget lah gitu. Tapi selama ini patokannya gua adalah menggunakan CL2 middle dan itu maksimal 2 kali ya. Jangan terlalu sering juga sebenarnya untuk cleaning. Sekarang kita langsung nozzle check, tinggal diklik aja tombol print yang bawah, maka dia akan melakukan test print untuk melihat seberapa sehat si hasil nozzle checknya atau lubang-lubang nozzle di dalam print headnya.
Oke, sebelumnya sorry ya, hal-hal ini selalu gua ulang-ulang karena ini penting banget proses seperti ini, karena ini adalah proses dasar yang harus teman-teman ketahui sebelum melakukan produksi atau bahkan sebelum misalnya teman-teman ada rencana untuk punya printer DTF ini, kalian jalani sebelum mau produksi. Oke. Hasilnya udah oke. Kalau di kamera mungkin nggak kelihatan ya, apalagi yang warna kuning nih, ini benar-benar harus pakai senter, pakai pantulan cahaya. Jadi urutannya itu kalau dari arah sebelah sini dia ada garis kuning, hitam, putih, merah atau magenta, kemudian biru atau cyan. Terus ada tulisan-tulisan di bawahnya untuk ngecek kalibrasinya udah bagus atau belum. Kalau kalibrasinya belum bagus, dia hasilnya berbayang. Oke, udah selesai. Sekarang kita masukkan pad film yang ada di belakang, terus kita langsung cetak, dibantu sama si Om Raffi. Oke, ini udah selesai di print ya. Hasilnya seperti ini kalau tampak belakang. Kita lihat bagian depannya. Kita majuin dikit. Kita lihat bagian depannya dan seperti ini. Ini ya, bagian depannya sudah oke. Setelah ini nanti kita akan powder. Jadi kita potong dulu terus kita powder. Jadi kita majuin dulu pad filmnya, terus kita potong. Nah, ini kan sebenarnya hari ini produksi udah selesai nih, nggak ada produksi lagi. Jadi kalau gue biasanya ini tinggal dimundurin aja ke belakang, dan ya udah ditutup. Ini aman. Ini nggak perlu diganti ke elixir kalau udah selesai produksi gini. Jadi pergantian elixir itu nanti aja pada saat mau tutup toko sore hari atau malam hari. Sedangkan kalau untuk sekarang masih jam 10 atau setengah 11, ini kita diemin aja kayak gini. Jadi nanti kalau misalkan kira-kira jam 1 atau jam 2 ada produksi lagi atau ada orderan masuk, itu tinggal di cleaning dan nozzle check aja. Jadi udah nggak perlu sedot-sedot damper, ganti-ganti damper lagi, udah nggak perlu. Nanti pergantian damper itu dilakukan pada saat produksi selesai. Bisa sore atau malam hari, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi ini kita biarin aja kayak gini. Oke, sekarang kita akan kasih powder. Kita bawa ke sini. Nah, ini powdernya seperti ini. Kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya. Terus kita ayun. Kita ayun sekitar 2 atau 3 kali lah. Nah, set, balik lagi, sekali lagi. Kemudian bisa disentil-sentil untuk ngebantu jaga-jaga kalau ada powder yang nempel di luar desain. Nah, desain yang ini yang bawah nggak dipakai ya. Nanti kita akan potong aja, kita buang. Oke, selesai. Kita sekarang nunggu si ovennya nyala atau panas di suhu 165. Oh udah, jadi kita bisa langsung masukin. Tapi sebelumnya gue mau potong dulu bagian sini atas. Itu nggak dipakai, jadi kita akan buang aja. Nah, kita masukkan ke dalam oven. Sekali lagi di suhu 165 dan waktunya kalau gue sih settingnya di 300 detik. Ada yang bilang, bang, lama banget. Ya itu disesuaikan aja. Ada juga yang cocok di suhu 200. Ada yang cuma 2 menit atau 120 detik, itu juga bisa. Cuma nggak tahu, gue dari dulu selalu terdoktrin gitu. Bahkan makanan pun kalau matang tuh kayaknya lebih enak gitu. Makanya gue mikir kalau misalkan ini matangnya lebih sempurna, itu hasilnya bakal lebih bagus gitu. Jadi ya nggak tahu, udah kedoktrin aja gitu. Jadi si tinta jadi lebih matang, lebih kering. Terus juga si tinta putih dan si powdernya lebih merekat dengan sempurna, seperti itulah gitu. Jadi nggak apa-apa lah lama lebih dikit tapi hasilnya lebih baik. Kalau menurut preferensi gue sih kayak gitu. Tapi semuanya balik lagi ke selera masing-masing ya. Jadi 300 detik atau kalau misalkan, soalnya gini, kadang-kadang dapat desain yang ukurannya gede banget gitu ya.
ya, yang ukuran A3 plus itu sampai ngeblok ke pinggir-pinggirnya. Sepengalaman gue kalau misalkan dikasih waktu, misalkan diturunin jadi 240 gitu ya. Tengahnya matang memang, cuma pinggirannya ujung-ujungnya itu nggak matang gitu. Makanya dari situlah awal gue memutuskan untuk menggunakan waktu 300 detik gitu ya. Mungkin kalau untuk desain-desain kecil yang ukuran A4 yang hanya di tengah aja ya mungkin waktunya bisa dikurangin juga nggak apa-apa gitu. Oke, kita tunggu ini sampai matang, nanti dia bakal bunyi beep. Oke, ini udah selesai, tadi udah bunyi, kita angkat. Sekarang, kalau teman-teman ingat, tadi kan kita kasih powder ya, bentuknya serbuk, dan kalau misalkan udah di oven dan matang, dia hasilnya seperti ini. Jadi seperti licin-licin gitu ya, jadi si powdernya jadi lumer dan nempel ke tinta putih yang ada di pet film. Oke, selesai seperti ini. Sekarang kita akan potong-potong per desainnya dan nanti akan di press langsung. Ini mesin pressnya nih, lagi dipanasin sekarang. Untuk ovennya kita matiin karena udah nggak, mana tadi itu ya. Kita gunting, ini untuk yang bagian topi. Dan ini untuk yang bagian kaos. Dan nanti untuk yang kaos di-press sama si Om Rapi. Nanti proses ngepresnya kita akan kasih tahu. Nah, untuk yang topi ini nanti gue sendiri yang akan ngepres. Karena memang untuk yang model jahitannya ini gue belum ngajarin si Rapi dan gue juga masih nyari yang benar-benar enak. Kalau teorinya sih udah ada, cuma prakteknya masih harus menyesuaikan lagi. Nah, jadi ini ngeblok seperti ini ya, hasilnya seperti ini ntar. Untuk mesin press topinya ini mesin press topi jadul yang sering seliweran di video-video gue. Kita akan panasin dulu ya. Nah, jadi sebagai info aja nih, kalau misalkan teman-teman mau ngepres model topi, sekali lagi yang bagian tengahnya ada jahitan seperti ini. Kalau gue biasanya di penampang karetnya ini gue tambahin kayak kain beberapa lipat gitu ya, ditaruh di tengah. Kemudian topinya taruh di atasnya. Seperti ini. Nah, biar dia naik ke atas si bagian yang jahitannya ini. Kemudian ya sorry ya, ini harus pakai dijepit pakai kaki. Tenang aja, kaki gue bersih. Sebenarnya gue punya mesin press satu lagi yang memang di bagian bawahnya ada penjepitnya, jadi nggak perlu pakai kaki kayak gini. Nah, terus setelah ini kita preheat dulu, maka dia akan lebih nonjol bagian tengahnya. Jadi nggak takut lagi ngelipet pada saat di press nanti. Jangan lupa diatur kekencangannya. Nah, seperti inilah kurang lebih. Jadi dia agak nonjol gitu. Mungkin bisa dikurangin lipatannya tadi ya. Cuma karena ini desainnya seperti ini, manjang ke atas, jadi kayaknya nggak masalah kalau misalkan bagian tengahnya agak. Kita pasin dulu seperti ini. Kemudian kita ambil teflonnya. Kita tahan. Bagian kirinya. Cek lagi kalau ragu. Oke. Udah pas di tengah nih kayaknya. Bisa juga pakai adjustment tape, boleh. Oke, kita press. Waktunya 15 detik. Nah, kita tunggu dingin dulu. Kita tunggu dingin baru nanti kita lepas si pet filmnya ini. Oke, nah hasilnya untuk presan yang pertama seperti ini. Sekarang kita press lagi sekali lagi. Waktunya sama 15 detik juga ya untuk yang kedua. Nah, sampai bunyi itu tandanya udah selesai 15 detik. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Tinggal dibersih-bersihkan aja dari bekas sisa bulu-bulu. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Perfect bented. Sip. Sekarang kita langsung menuju ke kaos. Oke, untuk nge-press kaos, mungkin ini banyak teman-teman yang udah tahu juga, tapi banyak juga mungkin yang belum tahu. Jadi pertama kita akan preheat dulu. Preheat itu jadi kayak semacam disetrika dulu lah kaosnya gitu. Biar bulu-bulu halus ataupun ada lipatan-lipatan yang berasal dari toko tempat kita beli kaosnya itu kita ilangin dulu lah lipatannya. Jadi namanya itu preheat.
Nah, ini kita akan ngerjain bagian belakangnya dulu ya. Dan seperti yang tadi di awal diinfokan, bagian belakang itu ukurannya lumayan gede, sekitar 42 atau 43 cm lah untuk panjangnya. Sedangkan mesin press ini kan ukurannya hanya 38 cm. Jadi kita akan ngepresnya nanti, teknik ngepresnya adalah 2 kali. Nah, ini kita hit. Nah, terus untuk penyesuaian posisi desain itu disesuaikan aja. Tapi biasanya kalau gua itu pasti selalu naruh ujung desain atas itu ada di bawah kerah depan. Jadi kerah depannya tuh nggak nonjol di bagian atas karetnya. Jadi karet dari si kaos yang bagian depan itu ada di luar karet yang warna merah, karet mesin press gitu. Jadi dia nggak nonjol gitu ya, biar hasilnya lebih sempurna. Terus tinggal dilurusin aja kanan kirinya, jangan lupa dicek. Utamanya di jahitan lengan itu bisa ngebantu banget untuk nyeimbangin posisi si kaosnya. Nah, ini kita press yang pertama 15 detik. Pressan yang pertama sampai dia bunyi. Jadi kalau DTF itu rata-rata waktunya sama sih, 15 detikan lah. Waktu standarnya, defaultnya. Bisa menyesuaikan kalau tergantung bahannya atau kebutuhannya lah. Nah, ini udah 15 detik. Jadi kita akan balik si kaosnya. Nah, gitu maksudnya. Nah, sekarang kita press bagian yang kedua, yang bagian bawahnya. Waktunya sama, 15 detik juga. Jadi ini 2 kali ngepres. Ini salah satu cara ketika dapat desain yang ukurannya lebih besar daripada mesin press yang dipakai. Itu cara ngepresnya seperti ini 2 kali. Waktunya 15 detik. Ini nggak bakal bunyi karena ini kebetulan lagi disettingnya di angka 20 detik ya. Jadi kita tunggu sampai 5 detik terakhir. Nah, baru kita angkat. Setelah ini kita dinginkan dulu. Ini kan desainnya desain raster nih. Jadi dinginnya harus benar-benar dingin ya. Jadi jangan masih hangat, masih panas langsung dilepas gitu. Jadi kita beneran biarin sampai dingin dulu aja. Nanti kita lanjut lagi pada saat proses pengelopekan si pet filmnya. Jadi ini kalau dipegang gini kan masih ada rasa-rasa hangat nih. Nah, itu jangan dulu dilepas, nanti aja. Nah, ini detailnya kayak gini. Oke, kita tunggu dingin dulu. Oke, ini udah dingin kayaknya ya. Kita akan coba lepas secara perlahan. Udah ngerekam kan? Nah, hasilnya kurang lebih untuk presan pertama dan pelepasan pet film yang pertama seperti ini. Nanti ini akan kita press lagi sekali lagi. Jadi proses ngepresnya itu 2 kali. Proses ngepresnya 2 kali. Suhu dan waktunya sama di 165 15 detik. Sekali lagi karena ini ukuran desainnya lebih besar daripada mesin pressnya, jadi ya ngepresnya 2 kali lagi. Kalau misalkan teman-teman mau pengen lebih perfect gitu, lebih ekstrim, bisa tambahin lagi nanti ngepresnya. Jadi 3 kali. 15 pertama, 15 setelah dilepasin pet filmnya, terus tambah lagi 15 lagi nanti. Lebih bagus tuh kayaknya tuh. Lebih yakin lah gitu. Oke, ini yang pertama. 6, 5, angkat. Nah, baru sekarang yang kedua. Tambahan sedikit mungkin, jadi kalau kita ngomongin masalah fungsi mesin press ini hanya menggabungkan antara media, kalau di sini medianya kaos, dengan tinta. Jadi bukan proses pematangan ya. Proses pematangan itu tadi ada di oven. Makanya seperti yang gue bilang, gue lebih percaya menggunakan waktu oven yang lebih lama karena biar tintanya dia lebih matang gitu ya. Karena kalau ngandelin dari hanya press aja dia nggak bisa diandelin lah gitu. Nah, ini hasilnya udah selesai. Nah, seperti ini ya hasilnya, bisa kalian nilai sendiri, kalian lihat sendiri. Ini adalah proses semi raster. Jadi sebelumnya itu desainnya ngeblok hitam. Jadi ini hitamnya kita cabut, di bagian-bagian gradasi kita bikin raster-raster gitu, dot-dot kecil, sehingga nanti feel-nya ini jadi nggak terlalu kaku tuh.
Jadi lebih mantap lah gitu ya. Nanti kalau teman-teman butuh plugin Photoshop untuk si semi raster ini, action raster ini, kalian bisa cek aja nanti di deskripsi. Dan berikutnya ini bakal dilanjutin untuk yang bagian depannya ya. Mungkin nggak bakal gua videoin karena kurang lebih seperti itu aja sebenarnya desainnya. Jadi ya mungkin udah selesai sebenarnya kerjaan hari ini. Paling gue lagi ngerjain ini nih. Jadi ada salah satu subscriber gue yang minta dibikinin si printernya menggunakan Elixir. Jadi ini adalah printer basic L1800 yang masih pakai body standar. Cuma kalau untuk penggunaan Elixir kan dia harus banyak yang dirubah ya. Jadi sekalian katanya minta digantiin print headnya pakai L800 menggunakan kabel converter, kemudian dipasangin sistem Elixir. Jadi ini kita akan kerjakan ini. Terus jadi teman-teman yang punya mesin printer DTF yang masih basicnya L1800, mungkin yang udah lama nganggur di gudang terus pengen dihidupin lagi, pengen dipasangin Elixir, kalian bisa langsung hubungi gua aja di IG ya, bisa DM aja ke IG. IG-nya ada di sini nih, ada di link sebelah sini, Agalogs namanya. Kita bisa ngobrol-ngobrol aja dulu di sana untuk biaya dan segala macamnya gitu ya. Oke, apalagi ya? Udah kan itu doang. Sebenarnya kita ada orderan ini nih, orderan topi. Kita kemarin udah bikin videonya cuma kepotong karena warna topinya ternyata ini nggak sesuai dengan yang biasanya dipesan sama si customernya. Jadi dia lagi pesan ulang biar warnanya sesuai karena dia takut juga dapat komplainan dari customernya katanya. Jadi yaudah teman-teman, kurang lebih seperti itu, dan nanti kalau misalkan ada update-update lagi kita akan bikin videonya lagi. Jadi jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalain loncengnya. Jadi kalau misalkan nanti ada video baru bakal muncul notifikasinya di HP kalian. Dan sekali lagi gue mau ingetin, kalau misalkan kalian mau mendukung channel ini, silahkan gabung jadi member di YouTube, atau kalian bisa kunjungi link-link yang ada di sini. Kalian bisa belanja di sana, di web kreasi ataupun di Shopee juga bisa ya. Kalau misalkan, oh ya satu lagi, kalau misalkan kalian mau tertarik dengan usaha seperti ini, kita ada paket usahanya. Kita punya printer DTF-nya, kita ada 3 unit, kemudian ada ovennya juga. Jadi kalian bisa langsung DM aja lah di IG. Gitu ya. Makasih teman-teman udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kalian dapatkan, dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.